Hai semuanya, selamat datang di channel Monte Zayete. Kali ini kita akan bahas sebuah kisah yang unik, menyentuh, dan mungkin bikin kalian berpikir dua kali tentang cinta dan ketulusan. Ceritanya berawal dari seorang TKI asal Indonesia yang tinggal di luar negeri. Suatu hari, dia melihat seorang pengamen jalanan diganggu oleh preman, dan tanpa ragu, dia langsung menolong. Dari situlah hubungan mereka dimulai. Si pengamen perempuan jatuh cinta karena kebaikan hati sang TKI. Mereka pun berpacaran, saling mendukung di tengah kerasnya hidup di negeri orang. Sampai pada suatu hari, sang TKI ikut menemani pacarnya mengamen. Suara wanita itu ternyata sangat merdu. Tanpa diduga, orang-orang yang lewat merekamnya, dan video itu pun viral. Karier si wanita langsung melejit tampil di TV, diundang ke panggung-panggung besar, dan kehidupannya berubah total. Ia mulai dikenal, mulai sukses, bahkan jadi kaya. Tapi di balik semua kesuksesan itu, hubungan mereka mulai renggang karena kesibukan si wanita. Hingga akhirnya, muncul orang baru, seorang produser musik yang mulai mendekati wanita itu. Dan pada suatu malam, sang TKI berniat memberi kejutan dengan datang ke tempat kekasihnya. Tapi yang ia temukan justru, pacarnya sedang pergi bersama pria lain. Sakit hati, tentu. Dan sejak saat itu, sang TKI memilih pergi, dan tak ingin bertemu lagi. Gimana kisah ini berakhir? Apakah mereka akan kembali bersama, atau justru cinta mereka kandas selamanya? Tonton videonya sampai habis, karena ceritanya penuh kejutan. Dan seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar. Kalian nonton dari kota mana? Aku tunggu ya. Di tengah gemerlap kota Philadelphia, kota besar yang tak pernah benar-benar tidur, hidup seorang pria Indonesia bernama Arianto. Usianya 30 tahun. Sejak 3 tahun lalu, ia merantau dari kampung halamannya ke negeri asing ini, menjadi salah satu dari ribuan tenaga kerja Indonesia yang berjuang mencari penghidupan lebih baik. Arianto bekerja di sebuah toko ponsel terbesar di kota itu. Pekerjaannya cukup stabil, tapi jauh dari kata mudah. Ia harus berdiri seharian, melayani pelanggan dengan berbagai macam karakter, mengangkat stok barang, dan seringkali menahan rindu pada keluarga di tanah air. Namun di balik rutinitas yang melelahkan, Arianto tetap dikenal sebagai pribadi yang ramah, jujur, dan penuh empati. Hidupnya sederhana, tapi hatinya besar. Sementara itu, di pusat keramaian kota, ada seorang wanita muda bernama Clara, usianya 26 tahun. Setiap hari, Clara mengamen di trotoar kota, di antara gedung-gedung tinggi dan lalu lalang kaki yang terburu-buru. Dengan gitar kecil dan suara merdu yang mampu membuat orang berhenti sejenak dari kesibukan, Clara bernyanyi dari hati. Ia tidak punya panggung mewah, hanya aspal dingin dan suara lalu lintas sebagai latar belakang. Kadang-kadang orang melemparkan beberapa lembar uang ke kotak kecil di depannya, kadang mereka hanya lewat tanpa peduli. Tapi sering juga, Clara harus menghadapi perlakuan tidak menyenangkan dari orang-orang yang menganggapnya mengganggu. Dua orang asing, dua dunia yang berbeda, namun takdir sedang menyusun rencana. Karena dalam waktu dekat, langkah kaki mereka akan saling bertemu, dan hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Hari itu seperti biasa, Arianto baru saja pulang dari tempat kerjanya di toko ponsel. Ia memutuskan untuk berjalan kaki melewati pusat kota, sekadar menikmati udara malam sambil menenangkan pikirannya setelah seharian bekerja. Di persimpangan jalan, matanya tertuju pada kerumunan kecil. Suara nyanyian terdengar lirih tapi memikat. Ia mendekat. Di sana, seorang wanita muda sedang bernyanyi sambil memetik gitar. Suaranya indah, menyentuh, dan membawa ketenangan tersendiri di tengah hiruk-pikuk kota. Itulah pertama kalinya Arianto melihat Clara. Namun momen itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba, dua pria asing datang menghampiri Clara. Dengan kasar, mereka menyuruhnya pergi. Salah satu dari mereka bahkan berusaha merebut gitarnya. Clara menolak dan mencoba mempertahankan barang satu-satunya yang ia miliki untuk mencari nafkah. Orang-orang hanya menonton, tak ada yang berani campur tangan. Kecuali satu orang Arianto. Tanpa berpikir panjang, Arianto langsung maju dan menghadang dua pria itu. Dengan tenang tapi tegas, ia meminta mereka pergi. Perkataannya sederhana, tapi nadanya membuat keduanya mundur perlahan. Mungkin karena keberanian yang tidak mereka sangka akan datang dari pria asing itu. Setelah para pengganggu itu pergi,
Clara hanya terdiam, masih memegang gitarnya yang gemetar. Arianto menatapnya dan bertanya pelan, "Kamu nggak apa-apa?" Clara mengangguk, meski matanya masih menyiratkan ketakutan yang belum hilang. Itulah awal dari segalanya. Satu pertolongan kecil, yang menumbuhkan rasa percaya. Dan dari rasa percaya itulah, benih-benih rasa lain mulai tumbuh. Sejak malam itu, hubungan Arianto dan Clara mulai terjalin. Mereka sering bertemu, sekadar duduk di taman kota, berbagi cerita sambil menikmati sisa kopi di gelas kertas. Clara mulai merasa nyaman. Arianto bukan orang kaya, tapi cara ia memperlakukan Clara membuatnya merasa dihargai. Hari-hari berlalu, Clara tetap mengamen, dan Arianto tetap bekerja seperti biasa. Tapi setiap kali ada waktu luang, Arianto tak pernah absen menemani Clara bernyanyi di jalanan. Ia bukan musisi, tapi dia selalu ada di dekat Clara, menjaga dan mendukung dari belakang. Suatu sore, di tempat yang ramai oleh pejalan kaki, Clara mulai menyanyikan lagu yang ia ciptakan sendiri. Arianto duduk tak jauh darinya, sesekali tersenyum melihat reaksi orang-orang yang terpesona oleh suara Clara. Tanpa mereka sadari, seseorang merekam penampilan itu dari jauh. Video itu kemudian diunggah ke media sosial, dan dalam waktu singkat, menjadi viral. Ribuan orang menyaksikannya, komentar-komentar positif membanjiri. Banyak yang bertanya, siapa penyanyi ini? Kenapa dia tidak masuk industri musik? Clara kaget, Arianto juga. Mereka tidak pernah mengira bahwa suara yang selama ini hanya didengar oleh orang-orang yang lewat di trotoar, kini didengar oleh seluruh dunia. Bersama Arianto, Clara mulai menerima panggilan dari orang-orang yang tertarik padanya. Tawaran datang satu persatu mulai dari tampil di acara komunitas hingga undangan wawancara dari stasiun TV lokal. Dari hari ke hari, hidup Clara mulai berubah, dan semua itu berawal dari satu video sederhana, dan satu pria yang memilih untuk tetap berada di sisinya. Kesuksesan itu datang perlahan, lalu berubah menjadi gelombang besar yang tak bisa dihentikan. Setelah videonya viral, Clara mulai dihubungi oleh banyak orang, mulai dari kreator musik independen, pemilik cafe, penyelenggara acara komunitas, hingga produser acara televisi. Mereka semua ingin satu hal, Clara tampil di panggung mereka. Awalnya Clara ragu, ia belum pernah tampil secara profesional. Selama ini, panggungnya adalah trotoar kota, penontonnya orang-orang yang hanya singgah sebentar, dan satu-satunya yang setia mendengar dari awal hingga akhir hanyalah Arianto. Tapi Arianto mendorongnya, "Kalau kamu punya kesempatan, ambil, aku akan tetap ada di sini." Dengan restu dan dukungan Arianto, Clara mulai melangkah. Ia tampil di cafe kecil, lalu di acara komunitas seni. Tak butuh waktu lama, wajahnya muncul di layar televisi lokal, namanya mulai dikenal. Media sosialnya meledak dengan ribuan pengikut baru. Ia diundang ke podcast, konser amal, dan bahkan festival musik tahunan. Dari seorang pengamen jalanan, Clara menjelma menjadi penyanyi muda yang penuh potensi. Suaranya yang khas, cara menyanyinya yang tulus, membuat banyak orang jatuh cinta. Tak hanya penggemar, tapi juga para pelaku industri musik. Uang pun mulai mengalir. Ia pindah dari kamar kecilnya ke apartemen yang lebih nyaman. Ia membeli gitar baru, pakaian panggung, dan perlengkapan yang selama ini hanya bisa ia lihat dari jauh. Namun, seperti banyak kisah lainnya, ketika kesibukan datang, sesuatu yang lain mulai tertinggal. Clara mulai kehabisan waktu untuk hal-hal yang dulu berarti. Jadwalnya penuh dari pagi hingga malam, latihan, rekaman, rapat dengan manajemen, dan undangan tampil terus berdatangan. Ia mulai jarang membalas pesan. Telepon dari Arianto sering tak terjawab. Pertemuan yang dulu terasa hangat, kini hanya bisa terjadi sekali-sekali. Arianto mencoba mengerti. Ia tahu, ini adalah mimpi yang dulu sering Clara ceritakan saat mereka duduk berdua di taman. Tapi di lubuk hatinya, Arianto juga mulai merasa dilupakan. Dari kejauhan, ia menyaksikan Clara bersinar. Tapi perlahan-lahan, ia mulai bertanya, apakah masih ada tempat untuknya di hidup Clara yang baru? Waktu berjalan, tapi tidak semua hal tetap sama. Hari-hari yang dulu penuh tawa dan kebersamaan antara Clara dan Arianto, perlahan berubah menjadi kesunyian yang tak pernah dijelaskan. Arianto masih bekerja seperti biasa, masih melewati jalan yang sama, masih menatap tempat di mana Clara dulu mengamen. Tapi kini, tak ada suara yang menyapanya dari sudut trotoar. Tak ada lagi senyum Clara yang menyambutnya sambil berkata, "Kamu datang juga." Dulu, mereka bertemu hampir setiap hari.
Tapi sekarang, seminggu bisa berlalu tanpa kabar. Clara terlalu sibuk, entah itu tampil, latihan, bertemu orang-orang penting, atau sekadar mengurus hal-hal yang Arianto sendiri tak lagi paham. Arianto mengerti, ia selalu mencoba mengerti, tapi rasa sepi itu tetap datang, diam-diam, tanpa izin. Setiap malam, ia menatap ponselnya, berharap ada pesan dari Clara. Kadang ia mengirim pesan lebih dulu, kadang hanya menunggu. Tapi yang paling menyakitkan bukan saat Clara tidak membalas, melainkan saat ia tahu Clara sedang online, tapi memilih untuk diam. Malam demi malam ia habiskan dengan bayangan masa lalu. Saat Clara masih duduk di sampingnya, menyanyikan lagu sambil memejamkan mata, saat tangan mereka saling menggenggam, tanpa banyak kata, tapi terasa penuh makna. Kini, yang ada hanyalah layar ponsel yang sunyi, dan suara kenangan yang terus terputar di kepalanya. Dan di tengah kesibukan Clara, ada satu hal yang tak ia sadari. Arianto mulai merasa seperti orang asing, orang yang pernah menolongnya, orang yang pernah ia sebut rumah. Kini seolah hanyalah penonton dari kejauhan. Tapi meski terluka, Arianto tidak marah. Ia hanya rindu pada versi Clara yang dulu, rindu pada cinta yang dulu sederhana, tapi terasa utuh. Di tengah kesibukan yang tak pernah berhenti, Clara mulai berkenalan dengan lebih banyak orang dari dunia hiburan. Produser, musisi, manajer, tim kreatif semua datang silih berganti menawarkan peluang, koneksi, dan janji masa depan yang gemilang. Di antara mereka, ada satu sosok yang lebih sering hadir dibanding yang lain. Seorang produser musik muda, karismatik, dan berpengaruh di industri. Namanya disebut-sebut sebagai pencetak bintang baru. Produser itu memperlakukan Clara dengan sangat baik. Ia selalu hadir saat Clara lelah, menawarkan bantuan, waktu, bahkan perhatian yang manis. Ia tahu apa yang harus dikatakan, ia tahu cara memuji dengan tepat, dan yang paling penting ia selalu ada, di saat Arianto mulai tak terlihat. Arianto tidak tahu siapa pria itu, tapi hatinya mulai gelisah. Clara semakin sulit dihubungi, setiap kali ia mengajak bertemu, jawabannya selalu sama, "Maaf, aku sibuk banget minggu ini." Sampai pada suatu malam, Arianto memberanikan diri untuk datang langsung ke apartemen Clara. Ia ingin memberi kejutan. Ia membawa makanan kesukaan Clara. Di dalam dadanya, ada sedikit harapan bahwa mungkin malam itu mereka bisa duduk bersama, walau hanya sebentar. Namun langkahnya terhenti di depan lobi. Dari kejauhan, ia melihat Clara keluar dari gedung apartemen. Ia tersenyum, tapi senyum itu bukan untuk Arianto. Senyum itu ditujukan pada pria lain, produser musik itu. Mereka berjalan berdua, dekat, terlalu dekat. Produser itu membukakan pintu mobil, dan Clara masuk sambil tertawa kecil. Arianto hanya berdiri diam, memeluk kantong plastik berisi makanan yang kini terasa sangat berat. Di detik itu juga, ia merasa seperti bayangan, seperti seseorang yang sudah lama tertinggal dari cerita hidup Clara. Bukan karena ia tak cukup baik, tapi karena ia tak cukup penting untuk dipertahankan. Ia tak mengejar, ia tak memanggil. Ia hanya menatap mobil itu pergi, membawa orang yang paling ia sayangi, menjauh darinya. Malam itu, Arianto pulang dengan langkah yang berat. Bukan karena lelah bekerja, tapi karena hatinya patah, pelan-pelan, tanpa suara. Dan sejak saat itu, ia tak pernah mencoba menghubungi Clara lagi. Waktu berlalu. Tanpa Clara, hidup Arianto kembali ke rutinitas lamanya. Bekerja, pulang, tidur, bangun, bekerja lagi. Hari-harinya tak lagi penuh tawa, tapi juga tidak selalu sedih. Ia mulai terbiasa. Tanpa sadar, ia sedang belajar menerima bahwa tidak semua cinta berakhir bahagia. Namun jauh di balik sorotan panggung, di tengah gemerlap yang dulu tampak memukau, Clara mulai merasa hampa. Ia merindukan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh tepuk tangan penonton atau kamera yang merekam wajahnya. Ia mulai melihat siapa orang-orang di sekitarnya dan siapa yang benar-benar peduli. Lalu kenyataan itu menghantamnya. Sang produser yang selama ini dekat dengannya, ternyata hanya memanfaatkan popularitasnya. Clara mulai sadar selama ini ia mencari tempat untuk bersandar, tapi justru menjauh dari orang yang paling tulus mencintainya. Dan orang itu adalah Arianto. Clara memutuskan semua hubungan profesional dengan sang produser. Ia berhenti sejenak dari jadwal yang padat. Ada satu hal yang kini menjadi prioritasnya,
mencari kembali cinta sejatinya. Ia pergi ke tempat biasa, tempat Arianto bekerja dulu, tapi yang ia temui hanya seorang rekan kerja Arianto. Dengan wajah bingung, Clara bertanya, "Arianto masih kerja di sini?" Pria itu menjawab pelan, "Baru saja, dia ke bandara. Hari ini dia pulang ke Indonesia." Hati Clara seperti runtuh. Tanpa berpikir panjang, ia segera mengejar. Tak ada waktu untuk menunggu. Di bandara, Clara berlari menyusuri lorong, melewati kerumunan orang, matanya mencari-cari sosok yang familiar, tapi tak terlihat. Lalu, dari kejauhan, ia melihat Arianto. Ia hendak memasuki pintu keberangkatan, langkahnya tenang, tanpa tahu ada seseorang yang berusaha menghentikannya. Clara berteriak, sekuat yang ia bisa, "Arianto, jangan pergi." Tapi suaranya tenggelam dalam kebisingan bandara, orang berlalu lalang, pengumuman silih berganti. Dan Arianto tak mendengarnya. Clara terdiam, tangisnya pecah. Ia hanya bisa berdiri, menyaksikan punggung Arianto perlahan menghilang. Tapi tiba-tiba, seorang petugas keamanan menghampiri Arianto. "Maaf Pak, ada yang mencari Anda." Arianto berhenti, perlahan ia berbalik. Dan di antara kerumunan itu, berdiri Clara, matanya sembab, tapi tatapannya penuh harap. "Jangan pergi," katanya pelan, hampir seperti bisikan yang akhirnya sampai. Arianto terpaku, ia tak mengucap sepatah kata pun. Clara melewati batas pengunjung dan berlari ke arahnya, tanpa peduli siapa yang melihat. Ia langsung memeluk pria itu, erat, seperti takut kehilangan lagi. "Maafkan aku," ucapnya sambil menangis. "Aku bodoh, aku memilih dunia yang salah. Tapi satu yang aku tahu sekarang, aku mencintaimu." Arianto menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tak berkata apa-apa, tapi pelukannya membalas. Dan di detik itu, mereka tahu, tidak ada lagi yang harus dijelaskan. Arianto memutuskan untuk tidak jadi pulang. Ia memilih tetap di sana, bersama Clara. Karena cinta sejati, kadang sempat hilang, tapi jika memang ditakdirkan, ia akan selalu kembali.